Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang mau kirim testimoni, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email itu gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh, ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku teman-teman. Kalau kalian mau beli, kalian bisa beli di Gramedia, atau kalian bisa hubungin admin, ini nomor adminnya. Atau nanti klik aja linknya di deskripsi box buat yang mau beli di Shopee juga ya. Teman-teman, info penting nih, aku udah lama memang ngeliat toko di Shopee yang ngejual buku ini. Ya, murah banget, harganya 35.000. Yang banyak komplainan orang-orang yang kecewa karena bukunya itu tintanya nggak jelas. Teman-teman, jangan ngarah buku murah pengen beli harga murah ya. Terus kalian nyesel sendiri karena nggak kelihatan, nggak kebaca gitu ya. Mudah-mudahan yang jual buku bajakan dimanapun berada, buku bajakan apapun, bukan cuma buku aku, mudah-mudahan pada sadar ya. Karena teman-teman, untuk mendapatkan atau menjadi sebuah buku seperti ini, prosesnya nggak mudah. Ya, ada proses kita para penulis yang mikir, ada proses lelahnya para editor yang mikir juga, yang editnya juga, mesti ngebaca satu-satu kalimat-kalimat yang salah seperti apa, ditandain. Itu banyak banget prosesnya sampai bisa menjadi sebuah buku. Belum lagi nanti timnya bagaimana membuat sampulnya seperti apa, isi dalamnya bagaimana, itu semua ada timnya, nggak mudah. Dan mereka semua juga cari makan gitu loh, cari makan yang berkah sebagai pekerjaan mereka. Dan para pembajak seenak-enaknya tinggal fotokopi. Jadi teman-teman, jangan beli yang bajakan apapun itu, karena sama aja kita mendukung perbuatan yang salah ya. Jangan sampai kita jualan atau apapun lah yang bajakan, nggak berkah ya. Ingat tuh teman-teman, jadi langsung aja ke Gramedia atau langsung aja klik di keranjang ya. Ya, nama tokonya toko 22, berapa ya tadi aku lupa, 22, nanti aku kasih lihat di sini deh ya. Dan buat kalian yang pengen punya tasbih cantik seperti aku, ini tasbih Kibla. Ini belinya di mm.official1, langsung ke Instagramnya, bukan aku yang jual mm.official1. Langsung aja ke Instagramnya, harganya macam-macam mulai dari 40 ribuan. Nih aku punya banyak banget nih, kalian bisa lihat tuh. Banyak banget Mbak Mel, solawatin ya. Banyak banget yang bilang, Mbak Mel enak banget sih tasbihnya banyak, aku bagi satu dong. Teman-teman, udah pada kenal sholawat, biasakan bersolawat. Apa-apa jangan minta, biasakan bersolawat. Mbak Mel pelit bukan pelit ya, aku nggak mau ngebiasain teman-teman aku sendiri itu jadi yang suka minta-minta, jangan ya. Udah, nanti Allah kasih jalannya ya. Nih teman-teman, ini aku punya banyak juga. Ini kan bukan semata-mata aku untuk pribadi aku pakai, tapi kan ini memang bagian dari pekerjaan aku gitu loh teman-teman. Ini aku di endorse, jadi ya untuk aku iklanin gitu ya. Nih aku kasih lihat, ini ada yang kayak gini nih. Kalau kalian mau beli yang murah kayak ginian, ini harganya sekitar 30-40 ribuan nih ya. Insya Allah awet juga ya, tuh cantik-cantik kan. Kalau kalian mau beli yang di atas 30 ribu ya, yang di bawah 100, tapi kalian bisa beli yang seperti ini tuh, cakep-cakep banget kayak gini. Batuk.
Kalau kalian mau beli yang seperti aku ini sekitar berapa ya? 200-an nih teman-teman. Tapi ini bisa dicas. Nah, kalau mau yang kayak gini banyak banget ya. Pokoknya langsung aja kalian ke Instagramnya mm.official1 atau langsung aja kalian ke WhatsAppnya aja. Ke WhatsApp mm.official1 tuh ya. Nah, kisah kali ini dari Mbak Umi di Riau, Pekanbaru. Mbak Umi ini baru aja pindah rumah teman-teman. Itu terjadi sekitar setahun yang lalu ya pindah rumahnya. Dan yang namanya baru pindah rumah, barang-barang perabotan tuh pada nggak ada. Mesin cuci nggak ada, TV nggak ada, kulkas nggak ada, semuanya nggak ada. Kalau nyuci katanya nyucinya pakai tangan. Kalaupun mau nyucinya cucian lagi banyak, numpang sama kakak ipar. Nggak enak banget katanya, malu walaupun kakak iparnya baik. Nah, suaminya Mbak Umi ini kerja tapi gajinya nggak besar katanya. Nggak cukup buat hari-hari, jadi cuma untuk makan. Tapi ya sebelum gajian udah bingung cari utangan lagi untuk ya buat hari-hari, buat kebutuhan hari-hari. Akhirnya Mbak Umi kepikiran buat kerja, pengen bantu suami. Soalnya kayak, aduh daripada ngutang-ngutang terus gitu loh, mending aku bantu suami aja deh, aku kerja. Alhamdulillah mertuanya juga baik banget, mertuanya bilang, udah nanti kalau kamu kerja, anak titipin sama ibu gitu loh. Tapi mbaknya bingung nih mau kerja apa, karena banyak banget pekerjaan-pekerjaan itu mencarinya yang belum menikah. Ini sudah menikah dan sudah punya anak, susah gitu loh ya dapat kerjaan, karena memang perusahaan-perusahaan pengennya yang memang masih single gitu loh. Kalau udah menikah, udah punya anak itu banyak dramanya. Iya gak sih? Iya kan? Anak sakit, mak-mak mah kepikiran, kerja jadi gak fokus itu. Makanya gak mau seperti itu tuh perusahaan-perusahaan biasanya. Sampai akhirnya mbaknya baca sholawat Jibril, katanya dibanyakin, dikencengin. Habis sholat baca sholawat, sambil aktivitas baca sholawat. Setelah 2 hari baca sholawat, tiba-tiba dapat lowongan di toko plastik, toko yang menjual plastik-plastik. Dapat infonya dari kakak iparnya. Mulailah mbaknya taruh lamaran kan ke situ, dan masya Allah dipanggil interview katanya. Tapi setelah interview 1 minggu kemudian, dalam waktu 1 minggu itu nggak ada kabar. Mbaknya udah sedih banget, pokoknya siang malam tuh sholawatan, dikencengin ibadahnya, sholat duha gitu ya, segala macam dikerjain, tahajud, sambil sedih sambil nangis, karena bisa bekerja di toko plastik itu adalah harapan satu-satunya dari Mbak Umi. Itu harapan satu-satunya tuh kerja di situ. Tapi masya Allah udah makin ngencengin ikhtiar langitnya, akhirnya dipanggil setelah 1 minggu, setelah interview 1 minggu kemudian dipanggil, disuruh langsung masuk kerja. Masya Allah. Nah, selama bekerja ini dijemput sama kakak ipar. Katanya nggak enak banget dijemput terus sama kakak ipar, ngerepotin. Ya nggak enak, walaupun dia baik gitu loh, walaupun kakak ipar baik, tetap aja nggak enak karena jadi ngerepotin orang gitu, kita jadi nggak enakan kan. Mbak Umi pengen banget beli motor, selain buat berangkat dan pulang kerja jadi nggak ngerepotin kakak ipar lagi. Mbak Umi juga pengen pakai motor buat pulang kampung, karena kan mesti pulang kedua kampung katanya. Kalau pakai travel kan biayanya jadi double, karena pulangnya pasti kedua kampung. Kalau pulangnya ke salah satu kampung aja ya nggak enak, sama salah satunya jadi kampung mertua dan kampung orang tua teman-teman. Dan masya Allah katanya mbaknya siang malam ngencengin sholawat, sholat duha, sholat tahajud, terus minta tolong sama Allah, kencengin ikhtiar langit, doanya terkabul. Jadi bos dari suaminya Mbak Umi ini ngebeliin motor buat suaminya, tapi tetap suaminya Mbak Umi tetap bayar, jadi potong gaji. Masya Allah, seneng banget ya, akhirnya bisa punya motor tanpa harus riba, walaupun tetap kredit, kita nyicil tiap bulan, potong pakai gaji, gak apa-apa. Itu malah bersyukur banget tuh seperti itu ya teman-teman. Akhirnya mbaknya bisa pulang kampung saat lebaran. Itu kejadian saat bulan puasa Ramadan 2023 ini katanya. Bisa kebeli motor, nggak cuma bisa kebeli motor katanya, kulkas kebeli, TV kebeli, mesin cuci kebeli. Dalam 1 tahun istiqomah mendawamkan sholawat. Berapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Mbak Umi udah nggak ngitung lagi berapa banyak, pokoknya sebanyak-banyaknya, nggak berhenti baca sholawat. Sholawat yang dibaca sholawat Jibril, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Sambil kerja, setiap habis sholat pokoknya baca sholawat terus. Masya Allah banget. Tapi ujian gak berhenti, ada lagi ya, namanya hidup ya, naik turun. Setelah pulang dari kampung gak punya duit sama sekali, katanya gak megang duit seperak pun tuh, gak megang duit teman-teman. Bingung ya kalau kita gak megang duit ya. Tapi ya dasarnya orang sholawatan mah ya udah tenang aja, sholawatan aja terus, masya Allah ya. Jadi suaminya Mbak Umi ini punya usaha juga teman-teman, sambil jualan-jualan juga gitu, usaha kecil-kecilan katanya. Masya Allah, itu dagangan suaminya tuh ada aja yang beli. Dagang baju katanya,
Ada aja yang beli. Pokoknya katanya selama 1 tahun bersolawat, usaha suami lancar. Sehingga ya dari segala macam keuangan ekonomi membaik, perlahan-lahan bisa beli kulkas, bisa beli perabotan rumah lah pokoknya, bisa beli mesin cuci dan lain-lain, bisa beli TV. Masya Allah banget teman-teman. The power of salawat. Makanya kita udah salawatan aja. Kemarin ada yang komen tuh, aku nggak tahu komen maksudnya apa, tapi entah mentertawakan atau aku atau gimana ya, orangnya ngomong gini di komentar di Instagram. Aku perhatikan setiap permasalahan, katanya mau utang, pokoknya setiap permasalahan yang ditanya sama orang-orang, jawabannya cuma salawat katanya. Jawabannya cuma salawat aja gitu, sambil kayak emotion, kayak ketawa gitu kan ya, ketawa sambil nangis itu. Ya memang solusinya salawat. Apalagi aku ngajak kalian ayo sholawat, karena memang dengan hanya bersolawat solusi dari semua permasalahan. Emang kita mesti ngapain lagi, mesti baca apa lagi, amalan apa lagi? Ya memang sholawat kan. Nanti ada yang komen ya sama istighfar dong. Ya iya, siapa suruh nggak, siapa yang bilang jangan pakai istighfar? Aku setiap pagi ngingetin teman-teman sebelum sholawat, astagfirullah 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali, baru baca sholawat. Cuman kan karena aku fokusnya ngomongnya salawat nih, ngebahasnya salawat, ya salawat gitu loh. Ada lagi yang bilang, zikir juga dong bu, jangan salawat aja. Kayak macam-macam orang-orangnya. Sholat juga dong bu, iya aku kan juga ngasih tahu ke kalian. Nomor 1 sholat, baru kita salawat, kemudian kita mesti ikhlas menerima takdir, kemudian kita mesti introspeksi diri, berprasangka baik sama Allah. Ya nggak, apalagi tuh bersyukur, baru nanti kalau namanya dijalanin kita akan pasrah. Ketika sudah pasrah, kabul doanya. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi. Salah mah kalau orang nggak suka mah tetap aja salah terus di mata orang, ya nggak? Kan nggak semua orang menyukai kita dan nggak semua orang juga membenci kita. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Mbak Umi bilang pertolongan Allah itu nyata dan salawat kepada Nabi itu rasanya nikmat. Nikmat banget teman-teman, rajinin aja baca salawat. Nggak harus salawat munjiat seperti Mbak Umi juga bisa. Salawat Jibril aja, sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Hidup berubah, cobain ya. Makasih teman-teman, semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah, amin amin rabbal alamin. Jangan lupa doain juga ya, aminkan. Semoga Mbak Umi lancar terus rezekinya, qabul doa-doanya, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.